Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Dwiki Halim Rahmatullah. Di sini saya akan menindaklanjuti tugas konseling lintas budaya yang diampu oleh Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pernapasan yang baik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan setiap makhluk hidup yang mendiam di bumi sejak dilahirkan tidak henti-hentinya bernapas secara normal sebanyak 14 kali sampai 16 kali untuk pria, sedangkan wanita yaitu 18 sampai 20 kali setiap menit. Pernapasan itu yang diproses oleh paru-paru yang dilindungi dengan tulang rusuk, dapat bergerak secara otomatis dan merupakan alat yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena sebagai alat pernapasan, kalau tidak bernapas kita tidak hidup. Oleh sebab itu pernapasan itu harus dipraktikkan dengan sebaik-baiknya agar setiap kebutuhan tubuh dapat dipenuhi dengan sempurna. Kebutuhan terhadap udara berbeda-beda bagi setiap makhluk, tergantung kepada banyak atau sedikitnya tenaga atau energi yang dibutuhkan. Bila tubuh telah terbiasa bernapas yang pendek, maka kelamaan kantung udara akan kempis seperti balon karet yang telah pusing badan pada waktu tubuh memerlukan udara yang banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 metode pernapasan. Yang pertama yaitu pernapasan pundak, pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan sisi, dan pernapasan mangkap. Kelima jenis pernapasan tersebut dapat dilakukan secara bergantian. Dengan demikian, tidak akan menimbulkan rasa bosan selama menjalankan latihan. Baik, yang pertama yaitu pernapasan pundak, yang dimana pernapasan pundak berguna untuk mengembangkan bagian atas paru-paru dan pundak. Pernapasan ini banyak diajarkan pelatih untuk memperbaiki sikap tubuh siswa yang tidak sempurna seperti bungkuk atau miring, serta dilakukan juga untuk memperbesar dada yang kempis atau tipis dan sempit. Baik, langsung saja caranya. Yang pertama yaitu dada diangkat, pundak agak dilebarkan, lalu tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Ulangi lagi. Itu contoh cara pernapasan pundak bagian atas. Yang latihan yang pertama tersebut bisa Anda lakukan latihannya itu semau Anda. Lalu ada pernapasan yang kedua yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada ini berguna untuk membesarkan dada. Pernapasan ini dilakukan hanya pada waktu berolahraga dan tidak dapat dilakukan pada waktu berbaring atau diam, karena gerakan paru-paru akan lebih cepat daripada biasanya. Cara melakukan latihan ini adalah tarik napas dan rongga dada dibesarkan. Rongga dada diam, tidak diturunkan seperti biasa. Paru-paru jangan digerakkan ke bawah, jadi harus bergerak ke atas. Semisal bisa diibaratkan ke muka
dan ke sisi. Gerakan tulang rusuk ke atas atau dadanya yang dibawa ke atas menyebabkan tulang dada terdorong ke muka pada waktu mengembuskan napas. Tulang rusuk turun hingga rongga dada menjadi sempit. Pernapasan ini bermanfaat bagi mereka yang bersikap bungkuk, miring, dan berdada sempit. Jadi contohnya yaitu cara bernapasnya, dada diangkat ke atas, lalu tarik napas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Bisa Anda lakukan 5-10 kali, atau bisa juga hitungan menit 1-5 menit. Baik, pernapasan yang ketiga yaitu pernapasan perut. Ada anggapan bahwa dengan melakukan pernapasan perut, udara yang dihisap masuk ke dalam perut. Ternyata anggapan itu keliru. Perut yang hanya dikembungkan atau dibesarkan dan udara tidak ada yang masuk, karena fungsinya bukan untuk pernafasan. Pada waktu menghirup udara, perut mengembung, sekat rongga dada atau diafragma turun ke bawah, dan seolah-olah udara masuk ke dalam perut. Cara melatih pernapasan perut adalah sebagai berikut. Sewaktu menarik napas, sekat rongga dada yang biasanya melengkung diratakan karena perut mengembang. Akibatnya rongga dada dibesarkan. Contohnya yaitu perut dikembungkan, tarik napas panjang, hembuskan. Nah, di perut ini kita kembungkan, tapi di dada kita agak buka diafragmanya. Dan sekarang kita ulang lagi. Baik, itu bisa juga dilakukan seperti yang kedua, yaitu bisa dilakukan semaunya dan dalam waktu 1-5 menit. Baik, yang keempat yaitu pernapasan sisi. Pernapasan sisi ini berguna untuk mengembangkan kedua sisi paru-paru agar bagian sisi yang selalu diabaikan dapat turut bekerja seperti bagian yang lainnya. Ada orang yang beranggapan bahwa pernapasan sisi ini sebagai pernapasan yang terburuk. Sebenarnya tidaklah demikian, karena sisi-sisi paru-paru adalah bagian dari paru-paru kita yang harus dilatih dengan baik agar berkembang seperti bagian lainnya. Jika Anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan pernapasan bagian sisi dan baik, ikutilah petunjuk di bawah ini atau dengan cara ini. Anda hanya memberi perintah kepada kedua sisi paru-paru agar berkembang, agar paru-paru berkembang dengan baik, sedangkan kepada bagian lain tidak diperintahkan untuk berkembang gitu. Nah, caranya yaitu kita seperti mengkontrol paru-paru bagian sisi untuk bekerja. Tarik nafas, tarik lagi, buang, tarik lagi, buang, sampai merasakan di sini itu agak melebar ke sisi. Kalau sudah melebar berarti pernapasan kita yang sebagian sisi itu sudah mengalami perbaikan atau sudah normal. Baik, untuk yang terakhir yaitu pernapasan lengkap. Pernapasan lengkap merupakan kombinasi dari pernapasan pundak, pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan sisi yang
4 tadi tersebut. Nah, di sini pernapasan ini lebih banyak menghasilkan udara-udara yang masuk ke dalam paru-paru. Oleh karena itu disebut juga pernapasan sempurna. Untuk menghasilkan pernapasan lengkap yang sempurna, hendaknya terlebih dahulu Anda berlatih setiap bagian pernapasan sehingga mahir dan benar-benar menguasai setiap latihannya. Hal itu dapat pula Anda lakukan dengan sempurna. Dengan sendirinya Anda telah dapat melaksanakan pernapasan lengkap yang sempurna. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa latihan pernapasan lengkap tidak seharusnya melakukan latihan menurut nomor urut seperti yang diuraikan. Yang penting adalah penguasaan setiap bagian pernapasan tersebut. Jadi di pernapasan lengkap ini kita mengkombinasikan dari pernapasan yang 4 tadi kita jadiin satu, tapi itu tidak sekalian. Nah, itu bergilir tapi dalam satu waktu, tidak satu kali napas tapi dalam satu waktu. Misalnya kita praktek atau kita coba pernapasan perut 5 kali, pernapasan sisi 5 kali, terus pernapasan perut 5 kali, pernapasan dada 5 kali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pernapasan. Bagaimana pernapasan yang baik, apalagi sekarang dalam masa ada wabah COVID-19 atau corona. Itu mungkin bisa kita latih setiap pagi atau baru bangun, latih pernapasan kita agar tidak terkena yang sama virus COVID-19 tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera, salam